Yo anime lovers, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya akan membahas perkembangan Chopper di anime One Piece. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita bahas. Di balik wujudnya yang imut, Tony Chopper adalah salah satu karakter One Piece dengan perjalanan emosional paling kelam dan paling manusiawi yang padahal dia bukan manusia. Ia tumbuh sebagai sosok yang ditolak dua dunia sekaligus, rusa dan manusia. Namun justru menemukan makna hidupnya sebagai dokter yang menyelamatkan nyawa tanpa memandang siapapun. Perkembangan Chopper bukan tentang menjadi kuat, melainkan tentang menerima diri sendiri dan memilih untuk tetap baik di dunia yang kejam. Chopper awalnya adalah rusa kutub biasa di Drum Island, namun hidungnya biru sehingga dia dijauhkan dari kawanannya. Namun hidupnya berubah saat ia memakan hitohitonomi dan mendapatkan kecerdasan serta bentuk seperti manusia. Alih-alih menjadi berkah, perubahan itu justru mengasingkannya. Kawanan rusa menolaknya lebih keras dan kini Chopper menyadari hal itu. Sementara manusia menganggapnya monster. Sejak kecil Chopper hidup dalam ketakutan dan kesepian. Belajar bahwa berbeda seringkali berarti dibenci. Manusia tentu sangat takut dengan Chopper dan menganggapnya sebagai yeti dan berusaha menyakitinya. Saat diserang oleh manusia yang ketakutan, Dr. Hiriluk menolong dan merawat Chopper yang terluka. Dia juga mengangkat Chopper sebagai asistennya. Pertemuan dengan Dr. Hiriluk menjadi momen paling menentukan dalam hidup Chopper. Untuk pertama kalinya, ia diterima tanpa syarat. Dari Hiriluk, Chopper belajar bahwa dokter bukan hanya menyembuhkan tubuh, tetapi juga memberi harapan. Setelah kematian Hiriluk, Dr. Kureha mengambil alih peran itu. Keras, kasar, tapi sangat peduli. Di bawah Kureha, Chopper ditempa secara medis dan mental, membentuknya menjadi dokter sejati yang mampu berdiri sendiri. Saat Hiriluk jatuh sakit, Chopper dengan polos mencari jamur penyembuh demi menyelamatkan ayah angkatnya. Tanpa ia ketahui, jamur itu justru racun mematikan. Hiriluk yang menyadari hal tersebut tetap memakannya sebagai wujud cinta dan rasa terima kasih pada Chopper. Kebenaran pahit itu akhirnya diungkap oleh Kureha yang menegaskan bahwa niat baik saja tidak cukup untuk menyelamatkan nyawa. Ilmu dan kemampuanlah yang menentukan. Dilanda rasa bersalah yang luar biasa, Chopper menyaksikan Hiriluk mengakhiri hidupnya sendiri di Drum Castle. Amarah Chopper memuncak ketika Wapol mengejek kematian Hiriluk, membuatnya mengamuk dan menyerang tanpa kendali. Momen ini menjadi titik runtuh sekaligus kelahiran kembali Chopper. Saat ia bersujud pada Kureha sambil membawa bendera Hiriluk dan bersumpah untuk menjadi dokter hebat agar bisa menyembuhkan semua penyakit di dunia. Luffy datang ke Drum Island demi menyelamatkan Nami yang sakit parah, dan pertemuan tak sengaja dengan Chopper membuka jalan baru. Awalnya Chopper takut dan curiga, namun perlahan melihat bahwa Luffy dan krunya berbeda dari manusia lain, Luffy tidak peduli wujud Chopper, tidak mengasihaninya, dan tidak memanfaatkannya. Ia hanya ingin Chopper ikut berlayar. Ajakan itulah yang membuat Chopper akhirnya meninggalkan Drum Island. Bukan karena dipaksa, tapi karena ingin menggunakan ilmunya untuk membantu orang lain. Dia pun menjadi dokter di kapal topi jerami. Sebagai dokter kru, Chopper menghadapi tantangan nyata, merawat luka parah, penyakit aneh, hingga kondisi ekstrim di Grand Line. Ia tidak lagi belajar di balik buku Kureha saja, tapi langsung di lapangan. Disinilah Chopper mulai memahami bahwa menjadi dokter berarti mengambil keputusan sulit, bahkan saat nyawa teman sendiri dipertaruhkan. Bukan hanya itu, Chopper juga petarung yang cukup penting bagi kru topi jerami selama pelayaran mereka. Pengembangan Rumble Ball menunjukkan kecerdasan Chopper, namun efek sampingnya melahirkan Monster Point jika dikonsumsi terlalu banyak, yaitu wujud yang membuatnya kehilangan kendali. Chopper takut pada kekuatannya sendiri, khawatir ia kembali menjadi monster yang ditakuti. Konflik ini memperlihatkan bahwa kekuatan tanpa kendali bukanlah solusi bagi Chopper. Belum lagi kejadian di Enies Lobby yang membuatnya menjadi monster dan membuat dirinya sendiri merasa bersalah dan takut dengan dirinya sendiri. Insiden di Kepulauan Sambadi menjadi salah satu trauma terbesar dalam hidup Chopper. Untuk pertama kalinya sejak bergabung dengan topi jerami, ia benar-benar merasakan ketidakberdayaan total.
Di hadapan pacifista dan kekuatan Admiral, Chopper tidak mampu melindungi siapapun, bukan sebagai petarung, bukan pula sebagai dokter. Bahkan Chopper yang sudah gunakan Monster Point masih belum bisa menyelamatkan krunya. Perpisahan ini menghantam kepercayaan dirinya sebagai dokter kru. Chopper menyadari bahwa ilmu dan keberaniannya saat itu masih belum cukup untuk bertahan di dunia yang semakin keras dan kuat. Selama 2 tahun terpisah dari kru, Chopper terdampar di Torino Kingdom, sebuah pulau dengan iklim ekstrim dan flora berbahaya yang mematikan bagi manusia. Di tempat inilah Chopper menjalani pelatihan paling keras dalam hidupnya. Ia mempelajari berbagai tanaman obat langka, racun alami, dan kondisi medis ekstrim yang tidak pernah ia temui sebelumnya, sekaligus meneliti ulang efek Rumble Ball terhadap tubuhnya sendiri. Fokus utama pelatihannya adalah Monster Point. Jika sebelumnya bentuk ini muncul sebagai ledakan emosi tak terkendali, Chopper kini berusaha menaklukkannya secara ilmiah. Dengan latihan fisik, eksperimen medis, dan pemahaman struktur tubuhnya sendiri, Chopper berhasil menguasai Monster Point tanpa kehilangan kesadaran, meski dengan batas waktu tertentu. Hasil dari 2 tahun ini sangat jelas, Chopper menjadi dokter yang jauh lebih matang, mampu bertarung saat diperlukan tanpa mengorbankan akal sehatnya, dan siap menghadapi kerasnya New World tanpa lagi menjadi beban bagi kru topi jerami. Memasuki New World, peran Chopper berkembang drastis. Ia tak lagi sekedar mengobati luka setelah pertarungan, tetapi berada di garis depan, menghadapi senjata biologis, racun massal, dan wabah buatan manusia. Di Panghajar, Joe, dan Wano, Chopper dihadapkan pada situasi di mana kegagalan berarti kematian banyak orang. Yang paling menonjol adalah keputusan Chopper untuk menyelamatkan siapapun, termasuk musuh. Prinsip ini bukan tanpa konflik, ia sering dipandang naif atau berbahaya. Namun, bagi Chopper inilah makna sejati dari ajaran Hiriluk dan Kureha. Dokter tidak memilih siapa yang pantas hidup. Dalam dunia yang makin tidak manusiawi, Chopper justru mempertahankan kemanusiaan itu. Di Final Saga, dunia One Piece dipenuhi eksperimen ekstrim, teknologi berbahaya, dan kekuatan yang mengorbankan kemanusiaan demi efisiensi. Dalam konteks ini, posisi Chopper menjadi semakin krusial. Ia berdiri di persimpangan antara ilmu pengetahuan dan moralitas, sesuatu yang sangat kontras dengan pendekatan pemerintahan dunia. Perjalanan Chopper dari rusa terbuang hingga dokter yang menyelamatkan ribuan nyawa menjadikannya simbol bahwa kekuatan sejati tidak datang dari dominasi, melainkan dari kepedulian. Jika dunia One Piece menuju kehancuran atau keselamatan, Chopper adalah pengingat bahwa masa depan tidak ditentukan oleh senjata atau kekuasaan, tetapi oleh mereka yang memiliki untuk menyembuhkan daripada menghancurkan. Nah, itulah perkembangan Chopper di anime One Piece. Bagaimana menurut kalian? Coba komen.